Hai guys, selamat datang kembali di Wazau Review. Di jalan yang tampak sepi, terkadang bahaya tidak datang dari arah yang kita lihat, melainkan dari sesuatu yang tanpa sadar ikut dalam perjalanan. Semakin jauh mereka melaju, semakin jelas bahwa teror ini bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan awal dari mimpi buruk yang tak mudah diakhiri. Inilah alur cerita lengkap The Passenger yang rilis di tahun 2026. Simak sampai akhir karena setiap petunjuk akan membawa kita pada rahasia yang semakin mengerikan. Cerita dimulai saat malam pekat. Dua sahabat, Daniel dan Lukas, sedang membelah kesunyian di sebuah ruas jalan terpencil yang gelap gulita. Gak lama berselang, di tengah perjalanan, Lukas mendadak meminta Daniel untuk menepikan mobil karena ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Meski Daniel sempat merasa kesal, pada akhirnya ia tetap menghentikan laju kendaraannya di pinggir jalan. Belum juga Lukas menyelesaikan urusannya, kupingnya tiba-tiba menangkap suara klakson mobil Daniel yang berbunyi nyaring tanpa jeda. Ia mengira bahwa Daniel sengaja menekan kemudi secara terus-menerus hanya untuk menjahilinya yang sedang di luar. Namun, begitu Lukas melangkah kembali ke arah jalan, Daniel sudah lenyap secara misterius dari sekitar mobil. Yang bikin makin janggal, seluruh pintu kabin dan bagasi mobil tampak terbuka lebar. Sementara suara klakson masih terus memekik memecah malam. Lukas mulai panik dan memanggil-manggil nama Daniel, tapi sama sekali tidak ada jawaban yang menyahut dari kegelapan. Dia juga tidak menyadari keberadaan 3 bekas cakaran kuku berukuran besar yang tergores dalam di permukaan bagasi. Setelah itu, Lukas bergegas masuk ke dalam mobil dan mencoba menelepon ponsel Daniel yang ternyata malah tertinggal di dalam kabin. Secara mendadak, radio mobil menyala sendiri dengan volume keras, langsung menghentak psikologis Lukas yang sedang dirundung ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, yes, tubuh Daniel jatuh menghantam kaca depan mobil dengan benturan yang sangat keras. Daniel yang ternyata masih bernapas langsung merintih meminta pertolongan, sebelum akhirnya diseret paksa keluar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lukas panik setengah mati dan langsung melompat keluar untuk menghampiri tubuh Daniel yang tergeletak. Usai memastikan kalau Daniel sudah tewas, ia tidak berpikir panjang lagi, langsung masuk ke mobil dan tancap gas melarikan diri. Akan tetapi, di sepanjang jalan pelariannya, Lukas berulang kali melihat sesosok bayangan misterius berdiri diam di tepi jalan. Hingga sesaat kemudian, sosok mengerikan itu mendadak muncul tepat di samping kaca jendelanya dan menjerit histeris. Dan di titik sinilah tensi film yang sesungguhnya barulah dimulai. Di tempat lain, sepasang kekasih bernama Maddie dan Tyler sedang sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk memulai hidup baru di jalanan. Mereka berencana untuk tinggal sekaligus berpetualang secara nomaden, memanfaatkan mobil van mereka sendiri. Orang kaya mah bebas. Sebelum roda berputar menjauh, Tyler memberikan sebuah hadiah kecil yang manis untuk Maddie berupa boneka miniatur Bob. Singkat cerita, perjalanan panjang yang sudah mereka impikan sejak lama itu pun akhirnya dimulai. 6 minggu berlalu, sepasang kekasih ini terlihat sedang asik menikmati indahnya panorama pantai sunyi yang tidak berpenghuni. Pada fase awal, pengembaraan ini memang terasa laksana sebuah petualangan bebas yang amat seru dan menyenangkan. Namun setelah 6 minggu berjalan, keduanya mulai didera rasa jenuh dan kehabisan aktivitas menarik untuk dilakukan. Terlebih lagi, dalam salah satu rute perjalanan, mereka sempat terjebak kemacetan panjang yang membuat Maddie merasa agak ilfil. Suatu malam,
Tyler sengaja menepi di sebuah area jalan perumahan yang sepi dengan maksud untuk melamar Maddie. Maddie yang terharu langsung menerima lamaran tersebut. Momen yang seharusnya menjadi klimaks romantis itu mendadak buyar saat petugas ronda lingkungan mengusir dan meminta mereka segera pergi. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, mereka pun terpaksa beranjak pergi dari kawasan tersebut. Malam semakin larut saat Maddie dan Tyler kembali berkendara. Hingga tiba-tiba mobil Lucas menyalip mereka dengan kecepatan yang tinggi banget. Tak lama setelah itu, mereka justru menemukan mobil yang dikemudikan Lucas tadi sudah ringsek menabrak sebatang pohon. Maddie dan Tyler kemudian langsung turun dari van guna memeriksa kondisi korban di dalam mobil tersebut. Saat itulah Maddie syok melihat Lucas yang bersimbah darah berusaha merangkak keluar dari kursi penumpang. Tapi tiba-tiba tubuhnya langsung ditarik paksa kembali ke dalam kegelapan kabin dengan sangat cepat. Tyler mendekati bangkai kendaraan dan membuka paksa pintunya. Dia mendapati Lucas sudah tak sadarkan diri dengan posisi kepala terkulai di atas airbag kemudi yang mengembang. Seketika itu juga airbag Lucas tiba-tiba meledak ulang dengan daya hancur mengerikan, hingga menghancurkan wajahnya dan membunuhnya di tempat. Maddie kemudian tersentak menyadari adanya 3 bekas cakaran aneh yang terpahat di bagian bagasi mobil Lucas. Dia langsung memberitahu Tyler kalau dirinya seperti baru saja melihat sekelebat bayangan janggal di dekat mobil nahas tersebut. Tidak lama setelah insiden maut itu terjadi, pihak kepolisian pun tiba di lokasi kejadian perkara. Di saat Tyler sibuk memberikan keterangan kronologi kepada petugas, Maddie yang menunggu di mobil merasa instingnya terganggu karena seperti sedang diawasi. Dan usai urusan dengan polisi selesai, akhirnya mereka berdua memilih untuk melanjutkan kembali perjalanan malam itu. Malam kian mencekam. Mereka memutuskan untuk menyewa kamar dan beristirahat di sebuah motel pinggir jalan. Di dalam kamar, Maddie mencoba memeriksa rekaman kamera dashcam mobil mereka. Tetapi, rupanya berkas digital tersebut telah rusak. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk bercocok tanam demi melepas stres. Meskipun status mereka belum resmi menikah. Keesokan paginya, Maddie dan Tyler dibuat melongo pas melihat ada 3 bekas cakaran mengerikan telah menggores permukaan mobil van mereka. Di mana pola kerusakan tersebut persis sama seperti apa yang sempat Maddie saksikan pada mobil Lucas semalam. Tyler yang mencoba mengalihkan suasana, kemudian membawa Maddie ke sebuah tempat pertemuan komunitas sesama van lifer. Tiba-tiba, Maddie menangkap sebuah anomali yang mengganggu pikiran, di mana buah-buahan di dalam kabin membusuk dalam hitungan detik seolah ada kekuatan gaib yang mempercepat kerusakannya. Di area perkampungan van itu, Tyler lantas bertemu dengan seseorang yang selama ini sering dia ikuti akunnya di YouTube. Melihat ada luka goresan luar biasa di bodi van Tyler, si YouTuber itu dengan baik hati berhasil memperbaikinya secara gratis. Sementara Tyler sibuk, Maddie berjalan menyusuri deretan tenda dan terpaku melihat lembaran foto-foto orang hilang misterius yang ditempel di sana. Di titik itu, ia juga tidak sengaja menemukan simbol aneh, menyerupai manusia lidi dengan 3 garis melintang di tubuhnya. Maddie kemudian dihampiri oleh seorang perempuan parubaya bernama Diana Mars. Mereka berdua pun akhirnya terlibat dalam sebuah perbincangan santai di sudut tempat tersebut. Begitu Maddie menceritakan insiden kecelakaan tragis yang mereka temui semalam, intonasi suara Diana mendadak berubah serius dan menjurus mengancam. Diana memberikan peringatan keras kepada Maddie agar sekali-kali jangan pernah berani menghentikan kendaraan di jalanan saat malam tiba. Wanita misterius itu bergegas pergi menjauh tepat ketika Tyler melangkah datang menghampiri posisi Maddie berada. Tyler lantas membawa sang kekasih kembali ke mobil sembari memamerkan kondisi van mereka yang kini sudah kembali kinclong. Saat malam menjelang, Maddie dan Tyler memutuskan bergabung dalam perayaan liar bergaya festival Burning Man bersama lingkaran van lifer lainnya. Namun di tengah keriuhan pesta itu,
sepasang mata Maddie menangkap sosok misterius yang sama lagi bersembunyi mengintai di balik kerumunan manusia. Maddie mencoba menepis ketakutan dan lanjut berpesta, berjoget bersama Tyler mengelilingi kobaran api unggun besar yang membumbung tinggi. Beberapa waktu setelah festival usai, Maddie dan Tyler datang singgah di sebuah kompleks gedung olahraga alias gym. Ketika Maddie berjalan seorang diri menuju tempat parkir yang mulai sepi, indera pendengarannya mulai diusik oleh suara-suara ganjil. Mobil van mereka mendadak tampak kian menjauh, seolah dimensi jarak di area parkir memanjang secara magis meski Maddie terus melangkah maju. Tiba-tiba, seluruh lampu di sekitar Maddie padam total dan baru menyala kembali berselang beberapa detik kemudian. Maddie kembali dikejutkan oleh gema suara aneh yang bikin merinding, kayak suara derap langkah kaki goib yang lagi berlari kencang ke arahnya. Begitu berhasil masuk dan mengunci diri di van, Maddie segera memeriksa rekaman dashcam saat mobil Lucas yang sempat terekam sebelum kecelakaan, di mana dari balik layar digital itu, ia melihat dengan jelas sosok misterius tadi lagi duduk tenang di samping kursi Lucas. Tiba-tiba, klakson van miliknya berdentang keras sendiri, mengagetkan eksistensi dirinya yang sedang didera kepanikan. Maddie kemudian melayangkan pandangan ke arah layar monitor keamanan dan mendapati wajah buruk rupa makhluk tersebut tengah tersenyum menyeringai ke arahnya, memicu Maddie berteriak histeris ketakutan. Ia berupaya mengetik pesan darurat meminta Tyler segera kembali. Namun, mendadak pintu belakang mobil terbuka perlahan. Maddie yang dilingkupi rasa takut mencoba memicu mesin untuk kabur, namun ia dikejutkan oleh pintu belakang yang membanting menutup dengan keras. Sistem pencahayaan van mati secara mendadak, dan makhluk jahanam itu berhasil menyusup masuk ke dalam kabin. Tanpa ampun, monster tersebut langsung mencoba mencekik leher Maddie menggunakan juntaian sabuk pengaman mobil. Dalam kondisi panik dan megap-megap, tangan Maddie berhasil menyambar medali Santa Christopher kepunyaan Tyler dan langsung menggunakannya untuk membakar kulit tangan makhluk tersebut. Maddie berhasil meloloskan diri keluar dari van dan langsung menghambur ke pelukan Tyler yang baru saja tiba pasca menerima rentetan pesan paniknya. Namun, saat Tyler memeriksa ke dalam kabin, tidak ada tanda-tanda ataupun jejak keberadaan dari makhluk mengerikan yang diceritakan kekasihnya. Maddie lalu berusaha menunjukkan rekaman dashcam mobil mereka. Namun, Tyler menyanggah dan berdalih bahwa sistem kamera tidak akan merekam apabila mobil dalam posisi berhenti. Maddie terus bersikeras meyakinkan Tyler perihal ancaman nyata makhluk tersebut dengan menyodorkan bukti rekaman dari mobil Lucas tempo hari. Tapi lagi-lagi, Tyler menegaskan bahwa indera penglihatannya tidak menangkap bayangan siapapun di dalam mobil Lucas. Keesokan paginya, dengan atmosfer psikologis yang kian tegang, mereka berdua terpaksa kembali berkendara. Usai menyempatkan diri mampir di sebuah toko souvenir lokal, Maddie diam-diam mengambil sebuah buku berjudul The Hobo Code. Tanpa sengaja, di balik halaman buku itu, ia menemukan info bahwa simbol 3 garis merupakan marka peringatan bagi para petualang untuk segera menjauh. Saat melangkah keluar menuju pelataran toko, mereka kembali dikejutkan oleh munculnya tanda cakaran baru di bodi mobilnya lagi. Hal itu perlahan mulai memicu rasa cemas dan ketakutan di dalam benak Tyler sendiri yang mulai kepikiran. Maddie mulai mencari informasi lebih jauh di internet dan menemukan rentetan kasus hilangnya para pelancong pasca kendaraan mereka kedapatan memiliki tanda cakaran serupa. Entitas goib yang ia lihat itu dikenal luas oleh beberapa orang sebagai The Passenger, sesosok iblis jalanan yang gemar memburu serta membantai para pelancong. Malam itu, Tyler berikhtiar menghibur Maddie dengan memasang perangkat proyektor agar mereka bisa menonton film klasik yang berjudul Roman Holiday. Namun alih-alih mencair, atmosfer obrolan di antara sepasang kekasih ini justru berganti arah menjadi sangat serius. Maddie mengutarakan keresahan bahwa hidup menggelandang di jalanan bukanlah sebuah rencana jangka panjang yang bisa mereka pertahankan selamanya. Pernyataan jujur itu sontak menciptakan dinding pemisah kecil di antara keduanya. Bahkan Tyler
mulai mempertanyakan perihal cincin pertunangan mereka yang tak kunjung dikenakan oleh Maddie. Belum lama film itu diputar, mata mereka menangkap bayangan seperti seseorang sedang berdiri tegak di belakang layar proyektor. Saat Tyler melangkah maju untuk memeriksa, sosok yang tadinya menonjol di balik kain putih tersebut mendadak hilang tanpa bekas. Detik berikutnya, sosok itu muncul lagi di tempat tak terduga dan kini mereka berhadapan langsung secara tatap muka dengan The Passenger. Makhluk mengerikan itu mengeluarkan suara raungan dahsyat yang memecah keheningan malam di hadapan mereka. Maddie dan Tyler bergegas melompat masuk ke mobil, tapi The Passenger terus merangsek maju, berusaha ikut masuk. Ia mengguncang hebat serta membanting mobil van itu dengan kekuatan fisik yang brutal banget. Sial bagi mereka, dalam kekacauan tersebut sepertinya gugusan kunci kontak mobil malah terjatuh di luar kabin. Tyler terpaksa memberanikan diri membuka pintu dan merangkak keluar demi memburu keberadaan kunci yang terjatuh tadi. Namun Tyler tidak langsung menemukan kunci itu di atas tanah, sehingga dia harus berusaha mencarinya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, telinga Tyler mendengar suara gemerincing yang diduga kuat berasal dari gantungan kunci mobilnya. Benar saja, usai menelusuri sumber suara di kegelapan, Tyler melihat siluet kunci mobilnya lagi tergantung di sebuah ranting pohon. Ia melangkah mendekat hendak menggapainya. Namun secara mengejutkan, The Passenger menampakkan wujudnya tepat di depan muka Tyler sebelum akhirnya menguap hilang. Dengan nafas ngos-ngosan, Tyler berlari kencang kembali ke van dan mereka akhirnya berhasil memacu kendaraan melarikan diri. Setelah berhasil mencapai zona yang dirasa lebih aman, Maddie memaparkan seluruh informasi supranatural mengenai The Passenger yang ia pelajari kepada Tyler. Mereka berdua akhirnya tersadar bahwa kutukan makhluk jahanam ini tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan cara yang mudah. Dikala Maddie sedang berada di dalam toilet umum, matanya tidak sengaja menangkap papan petunjuk jalan bertuliskan arah kota Flagstaff. Ia pun lantas menyarankan ke Tyler agar mereka segera mengarahkan kemudi ke sana guna melacak keberadaan Diana, karena perempuan tua itu mungkin tahu rahasia mengusir The Passenger. Maddie dan Tyler kembali melanjutkan perjalanan dengan sebuah janji mutlak tidak akan pernah berkendara lagi pada malam hari. Namun entitas The Passenger ternyata mulai mempermainkan dimensi ruang dan waktu di sekitar jalur pelarian mereka. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, mereka terus mengemudi sampai lanskap siang tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Dan secara mendadak, ban mobil van mereka langsung pecah di tengah perlintasan jalan yang sunyi. Nggak ada pilihan lain. Tyler terpaksa turun dan mengganti bannya secepat mungkin. Tetapi The Passenger kembali datang mengganggu, memanipulasi keadaan, hingga membuat baut-baut ban menggelinding misterius ke bawah kolong mobil. Makhluk biadab itu kemudian mengangkat tubuh Maddie, lalu menghempaskannya ke tanah, sebelum akhirnya menyeret Maddie menjauh dari posisi Tyler. Sementara di saat yang bersamaan, kekuatan goib itu mencoba menghancurkan tubuh Tyler yang lagi berada di bawah kolong mobilnya. Nasib baik, Tyler berhasil keluar dari jebakan maut tersebut. Meskipun bagian kakinya harus menderita luka yang cukup parah. Tyler berteriak memanggil-manggil nama Maddie. Sebelum akhirnya ia hanya menemukan kalung sang pacar tergeletak pasrah di atas aspal. Dengan sisa kekuatan dan kondisi baut ban yang belum terpasang sempurna, Tyler nekat tancap gas meninggalkan area terkutuk itu. Sementara di tempat lain, Maddie terbangun dalam kondisi linglung di tengah hutan, tidak jauh dari lokasi bangkai kecelakaan mobil lainnya. Di sana, ia juga melihat seolah-olah Tyler datang menemukannya, tapi ternyata itu semua hanyalah manipulasi kejam dari The Passenger. Dengan sepasang mata yang menyala, The Passenger menghipnotis Maddie hingga berlutut pasrah di tengah jalan, menanti sebuah kendaraan datang menabrak tubuhnya. Namun yang melaju kencang saat itu justru adalah Tyler asli yang hampir saja melindas Maddie sebelum ia membanting setir secara ekstrem. Tyler segera melompat turun menghampiri Maddie yang lagi ketakutan
dan langsung membawanya pergi dari sana. Mereka akhirnya berhasil menembus batas kota Flagstaff dan menemukan sebuah area kompleks perkemahan mobil di lokasi tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berdua bergerak cepat mencari keberadaan Diana. Anehnya, begitu orang-orang sekitar menyadari teror apa yang sedang membayangi sepasang kekasih ini, mereka langsung mengunci diri di dalam mobil masing-masing sesuai perintah dari Diana. Diana kemudian membeberkan sebuah rumor kuno kepada Maddie dan Tyler mengenai sejarah kelam entitas tersebut. Konon, dahulu kala ada seorang pengelana yang dihantui oleh The Passenger. Tapi ia berhasil selamat usai mencari perlindungan di dalam gereja Santa Christopher. Sialnya, bangunan gereja pelindung itu sama sekali tidak tercantum di dalam peta modern manapun. Bagi siapa saja yang berniat mencarinya, mereka diwajibkan harus bisa membaca tanda-tanda goib yang ada di sepanjang jalanan. Maddie dan Tyler akhirnya memutuskan untuk nekat mencari gereja goib tersebut bermodalkan insting mereka sendiri. Tiba-tiba angin berembus kencang banget secara abnormal, menciptakan eskalasi atmosfer yang teramat mengerikan di sekitar mereka. Maddie dan Tyler cepat-cepat melompat masuk ke mobil, sampai-sampai tangan Maddie tak sengaja terjepit pintu karena terburu-buru. Diana lalu mencoba ikut membantu mereka mencari arah gereja tersebut dengan mobilnya sendiri. Tetapi belum sempat mobil van itu berangkat, The Passenger mendadak muncul dan melancarkan serangan brutalnya langsung ke arah Diana. Makhluk jahanam itu menjambak rambut Diana ke arah belakang dengan kekuatan mengerikan, sampai struktur leher wanita itu robek total. Maddie dan Tyler yang syok melihat horor tersebut langsung memacu kendaraan melarikan diri dari sana. Mereka didera kesulitan hebat untuk memecahkan sandi petunjuk menuju gereja, sementara indikator bahan bakar mereka sudah hampir habis. Setelah itu mereka menyempatkan mampir di sebuah toko kelontong, membeli banyak medali Santa Christopher dan menggantungnya di sekitar bodi van sebagai tameng perlindungan. Dimensi waktu kembali berputar secara abnormal dan membingungkan Tyler karena memori dia mencatat baru saja pagi hari. Tapi belum lama melajukan kendaraannya, mendadak hari sudah malam pekat kembali. Di saat jarum bensin benar-benar telah menyentuh titik kritis di huruf E dan di tengah keputusasaan yang mendalam, Maddie melihat sebuah simbol di papan reklame usang. Ia tersadar bahwa itu mungkin salah satu tanda gaib yang harus mereka ikuti. Mereka pun membelokkan arah setir masuk ke sebuah jalan sepetak penuh rumput dan bebatuan tajam. Mereka terus merayap mengikuti petunjuk misterius itu hingga tiba di sebuah lapangan luas yang dipenuhi oleh hamparan mayat yang ditutupi dengan kain putih. Maddie dan Tyler tahu kalau pemandangan mengerikan di hadapan mereka hanyalah bentuk ilusi buatan The Passenger. Mereka memantapkan hati dan terus melaju, melindas barisan mayat-mayat semu itu tanpa rasa ragu sedikit pun. Namun makhluk jahanam itu akhirnya berhasil menyusul dari arah belakang, menghancurkan dan membuang paksa rentetan kalung medali perlindungan yang terpasang di van mereka. Tiba-tiba, monster itu sudah bermanifestasi di dalam kabin mobil dan langsung menghajar tubuh Tyler bertubi-tubi. Ketika Tyler berusaha melawan dan mengusir makhluk tersebut menggunakan sisa kalung medali yang dia punya, monster itu justru menyakitinya dan melempar Tyler keluar dari mobil yang sedang melaju. Maddie yang kini sendirian terus mengemudi sekencang mungkin sampai mereka sudah berada cukup dekat dengan bangunan gereja. Di area suci itu, pasokan energi goib The Passenger mulai melemah drastis, sampai akhirnya makhluk itu terpental menembus kaca depan mobil. Maddie tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia langsung mengarahkan moncong van dan menabrakkan kendaraannya berkali-kali ke arah The Passenger, membuat makhluk itu terhantam keras ke patung besar Santa Christopher. Ia melakukannya secara berulang-ulang, sampai akhirnya tubuh The Passenger sukses tertancap tepat pada tombak tajam yang dipegang oleh patung suci tersebut. Seketika, tubuh The Passenger meleleh hebat, lalu meledak dahsyat dan memicu kobaran api besar
yang membakar seluruh area gereja tua itu. Beruntung bagi Maddie, ia berhasil merangkak keluar dari puing-puing kendaraan dan gereja, menyelamatkan diri tepat waktu. Tidak lama berselang pasca ledakan, Tyler yang terluka akhirnya berhasil berjalan tertatih-tatih menemukan posisi Maddie berada. Keduanya kemudian duduk bersama di atas tanah, terdiam menyaksikan sisa bangunan gereja serta mobil van kesayangan mereka yang kini sudah habis terbakar menjadi abu. Di tengah puing-puing kehancuran total tersebut, Maddie tersenyum tipis seraya menunjukkan kalau dia berhasil menyelamatkan cincin pertunangan mereka dari dalam mobil. Tyler kemudian memeluknya dan berjanji bahwa usai semua mimpi buruk jalanan ini selesai, mereka akan kembali menata hidup secara normal di kawasan pinggiran kota yang tenang. Tak lama kemudian, gema sirine kendaraan darurat mulai terdengar berdatangan. Karena Tyler sebelumnya sempat mengaktifkan fitur tombol darurat SOS pada perangkatnya untuk meminta bantuan. Dan itulah akhir dari alur cerita The Passenger, sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa tidak semua penumpang bisa terlihat, dan tidak semua teror berakhir ketika kendaraan berhenti. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung Wahzau Review dengan menekan tombol like, subrek, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan alur film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, terkadang ketakutan terbesar justru mengikuti kita hingga perjalanan benar-benar usai.